Kembali lagi bersama saya Fikri di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu bisa dibilang sebagai dokter tanaman, Mbak ya. Dokter tanaman, tanaman apa yang akan beliau obati dan penyakit apa yang beliau akan obati. Mari kita tanya. Selamat datang di podcast Cakoci Mbak Frida. Oke, selamat datang di podcast Cakoci Mbak. Oke, Mbak Frida, mau tanya nih, sudah berapa lama Mbak jadi seorang POPT atau dokter tanaman? Jadi saya sudah menjadi POPT sekitar 5 tahun, Mas. 5 tahun. Dari tahun 2021. Pengangkatan. Oke. Itu ngapain aja Mbak? Meriksa apa maksudnya, meriksa tanaman itu kayak dokter gitu atau gimana? Ya kalau dibilang dokter sih ya hampir mirip sih, Mas. Nah. Cuma kan pasiennya nggak bisa ngomong. Oh gitu. Jadi kita harus pakai ilmu teori juga, ilmu sainsnya juga dapat, ilmu batinnya juga dapat. Pakai ilmu kebatinan juga berarti. Karena kan itu tadi pasiennya nggak bisa ngomong. Jadi kita amati dulu gejalanya kayak apa, kita pelajarin. Terus selain itu nggak bisa juga kita langsung ngejudge gitu. Kalau misalnya nih, oh kuning-kuning, oh ini jamur, nggak bisa langsung dijudge gitu karena kita nggak tahu pola budidayanya kayak gimana. Misalkan, oh ternyata bercaknya ini ternyata kena semprot herbisida. Misal nih yang di pematang sawah disemprot herbisida. Kena angin. Kena angin kayak itu kan gitu. juga ngefek juga ke tanaman ya. Oke, berarti Mbak Frida harus benar-benar melihat kendalanya apa, gejalanya apa, terutama kebiasaan petani sebelumnya yang dilakukan itu apa, seperti itu. Nah, padi, ini padi aja atau semua tanaman kalau di POPT aja? Padi dan tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura. Biasanya Mbak, penyakit yang bener-bener bikin pusing nih, bikin pusing petani kan. Nek penyakitnya manusia kan yang bikin pusing kan kita sendiri kan, paling minum obat selesai kan ya. Kalau dari sudut pandang POPT nih, kalau penyakitnya sudah mencapai kena tanaman ya, yang bikin pusing nggak bisa diobati apa biasanya Pak? Sebenarnya kayak yang paling susah itu harus di manage dari awal banget itu serangan tikus sih Mas. Tikus. Karena tikus itu nggak kayak hama, nggak kayak penyakit lainnya. Kalau hama kan kita semprot yang kena ke satu kepemilikan nih, misalnya punya saya aja, saya semprot punya saya kan beres. Tapi kalau tikus itu enggak. Tikus itu nyerang punya saya nih. Tapi saya pasang umpan racun tikus itu. Tikus bisa aja pergi, nggak mau makan umpan dari saya tapi nyerang tetangga gitu. Geser gitu. Jadi benar-benar pengendalian tikus itu harus serempak, skala hamparan, habis itu berkelanjutan, nggak bisa satu kali pasang umpan gitu selesai, nggak bisa. Oke, berarti yang menurut Mbak Frida ini yang paling bikin pusing petani itu penyakitnya ya dari tikus itu nggih. Bikin penyakit aja. Tapi nek untuk yang lain Mbak, mungkin ada yang kayak kalau nggak salah ada wereng ya, terus ada santomonas, bercak daun, patong ler dan lain-lain, itu juga penyebabnya macam-macam Mbak berarti. Macam-macam. Kalau lah yang baru ini Mas, yang baru ini baru lagi gini viral nih ya, lagi viralnya nih. Itu biang keroknya tuh wereng sebenarnya. Oke. Apa itu? Orang tahu kan ya Mas ya, orang itu hama. Selama ini orang itu menyebabkan gejala kering, hopper burn namanya. Jadi yang kebakar, gosong itu. Kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini lah orang itu membawa virus. Oh gitu. Gitu ya. Berarti dia datang bawa virus gitu. Iya, enggak bawa makanan, enggak bawa juga. Jadi dia datang itu selain menghisap cairan tanaman, dia itu juga menularkan virus. Virusnya apa itu Mbak? Virusnya itu disebut virus kerdil hampa atau RGSP dan virus kerdil rumput atau RRSP. Itu gimana? Gejalanya seperti apa? Terus kan penyebabnya udah tahu nih kan ya, penyebabnya adalah dari si wereng sendiri kan. Wereng dulu kan sekarang mungkin sudah berevolusi atau bermutasi lah. Terus muncullah dengan penyakit yang virus tadi. Nah,
gejala yang timbul itu apa, terus yang disebabkan dari virus itu apa? Apakah menjadi potensi gagal panennya besar atau ini jauh lebih berbahaya nih daripada serangan orang biasanya seperti itu. Monggo. Ya, jadi kalau orang yang mas orang tidak membawa virus, dia disemprot insektisida atau agens pengendali hayati. Ya, Kalau ya, ya. populasinya masih rendah itu bisa diatasi. Tapi kalau dia sudah menularkan virus, nanti sudah beda lagi penanganannya. Karena jika sudah terserang virus itu belum ada pestisidanya. Oh, belum ada ya virus itu. Jadi kalau serangga itu ada insektisida ya mas. Kalau jamur ada fungisida, kalau bakteri bakterisida. Bakterisida. Tapi sampai saat ini ya yang saya pelajari itu belum ada gitu namanya virusida. Jadi kalau keinget zaman COVID dulu ya mas. Ya, betul. COVID itu sebenarnya ada obatnya nggak sih? Nggak ada. Justru karantina aja gitu. Ya karantina meningkatkan imun. Sama. Di padi mungkin sama. Iya. Jadi padi yang kena virus itu kita karantina sendiri atau pribadi? Nah itu tantangannya gitu kan. Jadi karena belum ada ini untuk mengendalikannya, pestisidanya, sebenarnya pengelolaannya dari awal. Tapi kalau sudah terlanjur kena, Oke, mohon maaf sekali teman-teman Jakotsi, ada kendala teknis sebentar. Jadi ini tadi ada sedikit break ya. Jadi ada ya tidak ada yang tahu namanya musibah, Mbak ya. Oke, kembali lagi terkait musibah sama orang tadi sama apa kerdil tadi kan. Jadi Mbak Frida itu menjelaskan. Jadi dengan adanya werang yang membawa virus ini bisa berdampak ke penyakit virus kerdil dengan ciri-ciri kuning Mbak ya tadi ya, menguning seperti kebakar seperti, dan dia nggak mau tumbuh Mbak ya, kerdil. Nah tadi Mbak Frida juga menjelaskan bahwasanya harus ada proses karantina seperti COVID seperti itu. Nah harus dipotong, harus dibenamkan, harus diapakan. Nah setelah itu apa yang harus dilakukan petani Mbak? kalau sudah dibenamkan, sudah yang sakit itu sudah istilahnya sudah Dirawat lah. dieradikasi, yang sakit itu eradikasi itu dimusnahkan. Nah selanjutnya bagaimana cara menjaga kesehatan tanaman yang masih sehat, Yang masih bisa diselamatkan yang lah masih ya. bisa diselamatkan. Nah sebenarnya sama seperti kayak manusia ya mas, kita butuh vitamin, butuh Gizi lah, ya. NBG. Jadi selain makanan yang bergizi, kita juga butuh asupan seperti zat perangsang tumbuh, seperti unsur asam hara, amino dan lain-lain. Berarti tanaman itu juga butuh 4 sehat 5 miliar juga berarti. Kan cuma manusia toh. bisa jadi. Nah, imunnya apa yang bisa kita kasih ke tanaman supaya itu dia mungkin tetangganya kan lagi kena sakit nih, kena virus. Nah, supaya kitanya tetap sehat tuh kalau dari segi tanaman harus kita kasih apa? Oke, kalau kita bahas kalau pestisida itu sebagai racun yang bisa menghentikan pergerakan itu tadi penyebaran penyakit ataupun hama. Itu kalau untuk pestisida. Kalau dari segi imunnya itu seperti istilahnya saya kalau mengenalkan ke petani itu jamunya gitu ya mas. Jamu. Vitaminnya, multivitaminnya. Jadi ada yang namanya itu MOL itu mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal. Yang bisa kita buat sendiri, bahannya bisa kita cari mudah didapatnya. Dia itu selain bisa menjadi kayak seperti pupuk organik cair, dia itu juga mengandung ZPT itu sendiri, zat perangsang tumbuh ini tadi ya. Yang biasanya bisa dibeli juga, yang harganya ya mahal lah ya. Selain itu juga unsur hara mikro mas. Jadi gitu. kalau pupuk yang kita berikan itu seperti urea, ponska itu kan isinya nitrogen, fosfat sama kalium. Betul. Itu kan belum ada unsur hara mikro. Ya. Unsur hara mikro itu sebenarnya juga dibutuhkan. Namanya aja udah mikro, dibutuhkan tetapi dalam jumlah sedikit. Nah, itu bisa kita dapat dari MOL itu sendiri. Selain itu, selain MOL, kita juga bisa menambahkan PGPR namanya. PGPR. Land Growth Promoting Rhizobacter.
Plant growth promoting rhizobakteri. Iya. Oke, oke. Apa itu? Mungkin tahu nih ngomong apa iki Mares Gojoto Sanyar. Jadi Bisa dijelaskan, Mbak? Oke, rizobakter. Rizobakter itu bakteri perakaran. Oh, bakteri yang khusus untuk melindungi akar seperti Bakteri itu. yang biasa ditemukan di akar. Oh, biasa ditemukan di akar. Oke. Plant growth promoting berarti dia itu mempromoting pertumbuhan tanaman Ya, mempromosi lah. Ayo semangat, Ya. semangat gitu ya. lewat akar. Oke, Jadi oke. akar itu istilahnya apa ya Mas? Kalau untuk mencerna, untuk memasukkan makanan. Hmm, Kalau di manusia mulut lah ya. ya. Jadi semakin akarnya itu sehat, penyerapan unsur hara itu juga semakin meningkat. Diharapkan kayak seperti itu. Ya. Jadi kita tambahkan nutrisinya lewat mol tadi, kita juga tingkatkan penyerapan unsur hara dari tanaman itu dengan aplikasi PGPR sehingga akar itu bisa berkembang lebih maksimal, penyerapannya pun juga akan maksimal, penyerapan terhadap unsur haranya. Nutrisi-nutrisi yang ada itu Betul. tadi, Bang. Ya. Oke. Tidak hanya nutrisi makro seperti NPK. Hmm. Selain itu, selain mengandung ZPT, apa tadi unsur hara mikro di mol itu Ya. mengandung bakteri-bakteri atau mikroorganisme lainnya seperti jamur yang dapat mengurai bahan organik di tanah maupun mengurai pupuk makro tadi. Sisa-sisa yang kimia itu tadi sintetis itu Betul, tadi. pupuk NPK tadi menjadi ion-ion yang Lebih mudah diserap tanaman. Oke. Ngapunten. Untuk mol itu berarti bisa dikategorikan sebagai unsur organik berarti, Mbak ya? Iya, Mol betul. sama PGPR itu. Gitu. Kalau mol sendiri, Mbak, mungkin dari teman-teman Cakoci mungkin ada yang masih bingung. Mol itu apa sih? Maksudnya buatnya gimana seperti itu? Dan tadi kan sama Mbak Frida kan dijelaskan nih, mol itu pembuatannya gampang, bahan bakunya mudah didapatkan, apa saja bisa dijelaskan, Mbak? Jadi mol itu bahan bakunya itu ada urin kelinci Urin kelinci, atau oke. urin sapi atau urin kambing, monggo. Terus ada bonggol pisang atau Bonggol pisang, deboknya itu bonggolnya. atau bonggolnya? Iya, Bonggolnya bonggolnya itu, atau buah maja. Buah buah maja itu maja. yang Oh, yang ini, yang kayak melon itu. Ya, tapi oke. yang di atas. Itu itu terus bisa kita tambahkan air leri, air dari cucian beras. Cucian oke. beras. Hmm. tetes, Tetes tebu. ya. Bukan tetesan rohani, Mbak. Air tetes tebu, Mbak. ya? Bukan, tetes Oke. tebu. Oke. Itu nanti Terus? kita fermentasi Mas selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu itu nanti dicampur semua, Mbak ya, campur semua, tapi ada perbandingannya, ada Ada. perbandingan khusus ya. Nah, nanti dari mol sendiri itu langsung disiramkan atau waktu proses penyemprotan pestisida atau gimana? Mol itu sebaiknya karena itu mengandung mikroorganisme yang mayoritas itu dekomposer, Ya, dekomposer. sebaiknya dia itu di awal sejak olah tanah. Oh, berarti waktu setelah panen, setelah padi ini dikombi selesai, terus mau di rotari ya, disingkal itu dikasih sama sekalian pengairan berarti. Betul. Oh gitu. Oke. Kalau disemprot gitu untuk satu tangki sprayer itu bisa menggunakan mol itu sekitar 200 sampai 250 Satu mili. gelas ya, satu gelas kecil satu ya. gelas Oke. kecil. Oke. Selain dia itu mengandung ZPT, mengandung unsur hara mikro dan mikroorganisme itu, Ya. dia itu juga bisa membantu proses dekomposisi di tanah, Mas. Jadi kalau Pembusukan lah ya, Mbak betul, ya. oh iya, sisa-sisa. pembusukan, Wah. betul. Jadi kan kalau biasanya setelah panen masih ada sisa jerami, Sisa jerami, bahkan sisa padi yang gogrok seperti itu. ya. ya itu kan kalau tidak dekomposisi secara sempurna kan dia bisa menyebabkan asam-asaman. Oh gitu. Iya. Kalau gini, Mbak, mungkin ini di luar topik yang masalah apa tadi, masalah kerdil tadi ya. Kebanyakan petani kita itu kalau mungkin Mbak Frida lihat di jalan, ini kan lagi beberapa tempat lagi musim panas nih. Musim panen. Ada beberapa petani itu yang setelah proses panen itu malah dibakar. Itu menurut Mbak Frida seperti apa dari sudut pandang POPT, bagus atau enggak? Sebenarnya nggak masalah sih Mas kalau dibakar itu, tapi kan Baiknya daripada dibakar kita nyumbang
panas global dan lain. Nah, Baiknya dikembalikan lagi ke tanah. oh gitu. Jadi baiknya waktu kan ada proses dekomposisi itu tadi ya berarti. Jadi setelah panen ya teman-teman sudah dijelaskan Mbak Frida tadi, baiknya setelah panen itu jangan langsung dibakar, tapi dikembalikan di tanah, proses singkal terus dikasih cairan mol tadi nggih, Iya. supaya cepat dekomposisi dan itu nutrisinya cukup banyak Mbak nggih Betul. dari proses sisa-sisa jerami, sisa-sisa Iya. itu. Oke, oke, oke. Kembali lagi ke masalah kerdil. Tadi kan sudah dijelaskan nih antisipasinya. Efeknya Mbak, kalau seumpama kita tidak hitungannya bodo amat lah, masa bodoh dengan kondisi lahan kita yang terserang kerdil atau wereng tadi. Nah, itu apa efek jangka panjangnya itu, Mbak? Apakah menyebabkan tanaman berikutnya akan rusak lagi atau ini nyebar? Kalau nyebar kan pasti kan ya, nyebar itu pasti. Apakah jangka panjangnya itu seperti apa ke lahan kita maupun ke produktivitas tanaman itu? Betul Mas. Jadi kalau dibiarkan di musim tanam selanjutnya pasti akan meningkat serangan kerdil itu. Karena gini Mas, tadi belum sempat saya jelasin. Jadi kalau ada tanaman sakit, dia tidak dieradikasi, dalam arti tidak dimusnahkan. Ya. Orang datang, dia minimal 3 jam makan di situ. Proses akuisisi virus ke tubuh wereng itu sudah berhasil. Cepet banget lah ya. Ya, minimal 3 jam. Apalagi kalau dia sambil makan itu lebih efektif, lebih cepat pindah ke tubuh wereng. Setelah itu, orang itu sebelum menularkan ke tanaman yang sehat, tanaman lain, butuh 5 sampai 6 hari masa inkubasi Mas, istilahnya Ya proses transisi lah ya. Iya, itu 5 sampai 6 hari. Setelah itu kalau makan tanaman yang sehat, cukup 30 menit saja, dia sudah bisa menularkan virus itu ke tanaman yang sehat. Oh gitu ya, berarti kalau bisa dibilang ketika kita masa bodoh, katakan dengan tanaman kita hari ini kita masa bodoh, seminggu ke depan pasti sudah rusak hampir semuanya Mbak ya gitu ya, berarti bisa dikatakan gitu ya. Betul. Jadi selain kita meningkatkan imun pada tumbuhan kita juga harus mengendalikan wereng itu secara tepat, kayak gitu. Jadi mungkin banyak saya belajar dari beberapa petani ya. Sebenarnya wereng itu datang membawa virus, dia bisa menular. Kalau sudah membawa virus, bisa menularkan hanya dengan setengah jam saja. Sedangkan misalkan saya petani ya Mas, kalau ada hari ini saya ngeliat orang di tanaman saya, belum tentu hari ini juga saya semprot, mungkin besok atau mungkin paling cepat nanti sore. Iya. Kalau melihat waktu 30 menit itu kan itu sudah cepat sekali tuh Mbak. Pasti sudah menularkan virus di situ. Jadi bagaimana caranya orang itu datang, kita harus segera kendalikan. Dan saya sarankan kalau ada musim virus ini, menurut saya ya Mas, menurut kajian saya nggak penelitian tapi ya pengalaman aja. Kalau ada wereng migran, wereng yang baru datang itu segera disemprot dengan pestisida kontak aja, jangan yang sistemik. Begitu. Ya, kenapa Mbak? Karena kenapa harus kontak, nggak boleh sistemik? Jadi misalkan nih Mas, yang sana panen nih, dulu juga ada virus kerdilnya walaupun cuma 10% atau 20%, itu datang di sini tanaman saya nih. Berpindah dia. Betul, pindah kan, nyari karena sana makanannya udah habis, pindah ke tanaman baru. Nah, dia itu di situ mengenalan dulu nih, cocok apa enggak makanannya sama dia. Kalau cocok kan dia langsung makan. Nah, saya sarankan kontak itu karena virus itu ditularkan orangnya harus makan kan ya Mas? Iya. Kalau sistemik lama. Sistemik itu juga orang harus makan dong. Iya, betul. Karena pestisidanya harus masuk ke jaringan tumbuhan. Iya. Harus dimakan lah. Proses itu kan cukup lama Mbak. Iya, selain itu wereng kan wereng makan mati. Tapi kan sembari makan dia sudah menularkan virusnya. Kecuali kalau kontak werengnya datang dia semprot mati. Oh gitu. Berarti
kecenderungan kita untuk pilih pestisida kontak itu karena itu tadi ya, Iya. untuk mengantisipasi ketika orang datang dia langsung mati seperti itu. Ya, berarti orangnya kayak mantan mbak ya, datang gawe lorati, mari ngono pergi sampai naik dewe. Ya, Repot kurang aja lebih seperti Nana. itu, Mas. Kalau ngomong masalah virus kerdil itu nggak bisa Oke, dilepaskan oke. dari warungnya. Ah. Selain itu, ketika oke nanti disemprot kontak, kalau seminggu lagi ada disemprot lagi, monggo. Dan warung itu hewan yang sangat mudah bermutasi, mutasi genetik. Berarti bener mbak, orangnya kayak mantan persis mbak. Dia gampang bermutasi dari kita tuh gak nyaman pindah ke lain kan, sialan banget. Oke. Terus kan gini mbak, mungkin tadi kan kita sudah bahas orang ya, penyebabnya dan lain-lain. Ada nggak hama yang lain yang bisa membawa virus itu mungkin? Mungkin bisa sundup atau mungkin bisa ulat atau walang mungkin atau burung lah katakan. Seperti itu. Apakah itu juga menjadi salah satu potensi membawa virus juga seperti itu? Kalau untuk vektor virus, sepengetahuan saya itu hanya dari kutu-kutuan atau kepik. Jadi Oh kalau gitu. hewan serangga pencucuk penghisap. Jadi yang bukan memakan tapi pencucuk penghisap. Oh, kebanyakan yang Seperti seperti itu orang ya. kalau orang coklat itu virus kerdil dan virus hampa hanya ditularkan oleh warang batang coklat. BBC. BBC. Kalau ada mungkin masnya dengar virus tungro. Ya, Virus tungro tungro pernah. itu vektornya yang menularkan warang hijau. Oh, Beda dewe-dewe ya beda berarti ya. lagi. Oh. Terus kalau di tanaman cabe atau terong, Kutu kebul. ya, Oh, biasanya kan kutu betul. kebul atau kutu trip ya biasanya Ya, kecil-kecil hitam-hitam itu. beda-beda. Jadi beda virus Oh. beda yang membawa kayak gitu mas. Kalau mungkin kalau tungro itu gejalanya beda juga sama virus kerdil hampa dan kerdil rumput. Gini mbak, kan kita kan sudah melihat polanya ya, pola dari pergerakan dari si mantan si orang ini kan, kita sudah lihat nih polanya nih kan kelihatan, oh seperti ini. Nah, bisa nggak kita bisa melihat pola waktunya? Maksudnya waktunya itu dalam 12 bulan, itu ada bulan-bulan tertentu nih. Orang itu biasanya berproduksinya banyak, serangan orangnya banyak sekali. Apakah kita juga bisa melihat seperti itu, Mbak? Kan kalau kita bisa melihat waktunya, katakan jangankan 12 bulan, mungkin kita fokusnya di musim kemarau atau di musim hujan. Biasanya orang akan berproduksi banyak di situ. Nek kalau dari kajiannya Mbak Frida selaku POPT, kebanyakan tuh orang munculnya di kapan? Kalau bulannya tepatnya bulan apa saya belum bisa Oh iya. menyampaikan ya mas, belum tahu. Tapi kalau mungkin ciri-cirinya Oke. orang itu akan cepat perkembangbiakannya ketika suasana itu lembab dan hangat. Lembab dan hangat. Jadi ketika musim hujan pun juga berpotensi, siang panas malam hujan Dingin, itu akan biasanya cepat. Jadi mungkin di musim penghujan itu orang juga bisa. Tinggi. Berarti hitungannya dia nggak bisa mengenal musim, Mbak ya, orang itu. Kita nggak bisa engko sih lah nunggu musim hujan aja biar orangnya ngumpul dulu nanti kita baru. Berarti enggak ya. Di musim kemarau kita ada potensi juga, di musim hujan kita juga ada potensi. Berarti memang petani itu harus rajin-rajin memantau tanamannya, Iya. si padinya itu ya. Memang harus pengamatan itu yang utama mas. Jadi kalau tadi musim hujan, kalau siang Oke. panas malam hujan, Oke. pasti udara kelembaban tinggi, hangat juga. Oke. Kalau di musim kemarau itu misalnya nih kemarau kan panjang, terus di sela-selanya itu ada hujan. Nah, itu Tiba-tiba biasanya. hujan, Heeh. biasanya habis itu ada outbreak, ada Oke. ledakan perang. Itu sing bawa siapa sih Mbak pergi? Kok moro-moro pasti setiap di tanaman itu ada, tapi ketika panen kok gak ono ngono lho. Sembunyinya itu di mana gitu. Orang itu kan punya sayap ya mas, Ya. dia bisa bermigrasi. Oke. Sama seperti halnya manusia juga, kita itu kan nalurinya itu, kalau hewan ya mas nalurinya itu mencari Mencari tempat nyaman, mencari makan. makan yang bisa untuk
anak keturunannya. Oke, Jadi kayak oke, gitu. oke, Kalau oke. Mas Fikri tadi bilang kok panen nggak ada, ya kan udah tanaman udah kering, mesti orangnya Sudah udah kabur dia. pindah ke tempat yang masih hijau. Ah, Terus mungkin kayak yang saya sampaikan tadi, ketika suasana hangat, orang itu sebenarnya ada Mas, tapi mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak. terus kita nggak terlalu notice itu ada orangnya. Tapi ketika cuaca sangat mendukung, Wah, pasti bis. semakin berkembang Oke, baru oke. kita sadari. Oke. Jadi gini Pak, itu kan tadi terkait warang ya, kerdil dari warang. Ada potensi lain nggak kerdil itu disebabkan dari jamur ataupun dari kandungan tanah sendiri? Kalau tadi kan kerdil bisa jadi karena virus yang dibawa orang, atau virus apa tadi? Apa Kerdil. virus yang angel latinnya tadi loh, Pak. Nah, apakah itu juga dipengaruhi dari jamur juga atau dipengaruhi dari keasaman tanah atau kandungan dari mikroorganisme di tanah? Kalau jamur, setahu saya tidak ya Mas. Belum Tidak. ada. Iya. Kalau keasaman tanah, Hmm. itu biasa kita nyebutnya asam-asaman itu memang dari awal kerdil dulu, terus ada daunnya itu istilahnya tayangan Mas. Berkarat ya, coklat-coklat Iya, itu nih. Itu insya Allah kalau tanahnya bisa dikeringkan, airnya bisa dikeringkan, setelah itu diaplikasikan untuk meningkatkan pH seperti ZnSO4 atau yang lain, dolomit, insya Allah bisa pulih lagi. Kayak gitu. Itu karena akarnya busuk Mas. Kalau asam-asaman itu akarnya busuk karena bajek itu tadi nggak Mbak? dan masih ada proses pembusukan tadi yang belum selesai. Gitu. Iya, jadinya Oke. panas, akarnya ikut busuk. Oh, penyebabnya seperti itu. Atau kalau ini Mbak, ini nggak tahu ya, saya rumor atau enggak. Kakean urea juga bisa menjadi potensi penyebab si tanah itu asam-asaman. Itu bener apa? Kalau asam-asaman itu awalnya proses dekomposisi yang belum sempurna tadi Mas. Di awal kan masih ada jerami-jerami ya. Proses pembusukan tadi ya. Kalau langsung 2 minggu, 3 minggu ditanam kan pasti belum selesai proses pembusukannya. Di dalam itu masih proses pembusukan. Nah, kalau dikasih urea itu akan jadi zat yang mensupport zat beracun, beracun ya. yang menyebabkan tanaman itu tadi keracunan. Oh gitu. Keracunan Fe, keracunan besi, apa gimana gitu ya Mas? Makanya neyeng. Oke. Oh berarti seperti itu. Berarti kita juga harus jeli ya Mbak ya, dalam arti kerdil ini belum tentu disebabkan dari wereng, tapi kita juga bisa lihat bagaimana kondisi tanah kita. Tanah kita tuh mungkin proses dekomposisinya belum selesai, tapi malah jangan dikasih urea terlalu banyak kan, biasanya kan petani ora tukul kayak urea gue tambah ora tukul tambah kerdil gitu kan. Oke. Berarti kita harus benar-benar jeli banget Mbak ya. Beda juga Mas. Gitu. Ciri-cirinya Mbak antara kerdil yang disebabkan sama wereng sama kerdil yang disebabkan sama si asam-asaman itu ada perbedaan mendasar nggak? Mungkin petani melihatnya sekilas kerdil, apa penyebabnya nggak tahu, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau kerdil itu bisa disebabkan oleh asam-asaman, bisa disebabkan oleh virus kerdil, bisa disebabkan dua-duanya. Oh gitu. Atau komplikasi. Misalnya tanahnya udah asam-asaman, terus kena gue mana? Ya itu juga ada. Kalau asam-asaman itu sendiri, kita pastikan tanahnya ya Mas. Biasanya tanahnya itu susah kering, susah sat. Oh gitu. Jadi tanah yang sudah mengeras Mbak ya itu ketuanya ya? Enggak, malah justru nggak bisa. Airnya nggak bisa habis. Nah ya maksudnya tanah itu keras, akhirnya airnya digenang terus aja. Menggenang aja. Itu kalau kita cabut akarnya coklat. Gitu. Terus kita bisa cek pH tanah. Kalau di bawah 6,5 itu asam-asaman. Ya kalau kerdil itu juga cirinya kerdil. Terus habis itu biasanya ada daunnya tayangan itu tadi Mas. Kalau yang dari virus? Kalau dari virus itu misal tanahnya nggak apa-apa, tanahnya bisa kering, airnya bisa kering, bisa habis. Misalnya ada sekelilingnya tanaman sehat, lah itu dia menunjukkan pertumbuhan yang anakannya banyak, daunnya sempit, warnanya hijau gelap.
Oh gitu, itu dan ciri-cirinya. lebih pendek dari tanaman lainnya. Oke, berarti kalau bisa dibilang kalau kita lihat tanaman kerdil karena tanah itu skupnya agak luas. Sekali serangan Betul. agak luas Iya, karena tanahnya yang rusak. iya, Nah, itu kalau seumpama yang virus tadi itu belentang-belentang Mbak ya. Di iya, sini, di sini, spot-spot. di sini pos. Oh, gitu. Baik teman-teman. Tuh, disirasi sama Mbak Frida. Jadi kalau melihat penyakit tanaman itu harus benar-benar melihat juga kondisi rumahnya, si rumahnya tanaman itu dalam arti ya sawahnya sendiri kita lihat dulu posisi tanahnya itu apakah benar-benar asam. Kalau memang posisinya sudah bagus dan tidak terjadi eh, yang meluas merata itu bisa jadi karena virus, karena spot-spot itu Mbak ya. Tapi kalau dirasa kok banyune gak iso sat terus Iya, neyeng seperti itu bisa jadi karena asam-asaman. Jadi ada perbedaan tersendiri tapi memang itu menyebabkan produktivitasnya sama pertumbuhannya itu sangat-sangat terganggu Mbak. Seperti itu. betul, betul. Bisa sampai gagal panen nggak Mbak itu? Bisa, sangat bisa. Oke 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 oke. Tapi tadi juga dijelaskan sama Mbak Frida, nggak usah khawatir. Proses itu tadi bisa diantisipasi menggunakan mol tadi nih. Salah satunya kita untuk menjaga tanahnya itu pakai mol. Betul, mol supaya tanahnya itu bisa melakukan dekomposisi secara sempurna. Sama kita rajin-rajin menyemprot pestisida. Tapi nek kita kerajinan menyemprot pestisida, dompetnya yang bangkrut Pak. Mungkin ada solusi nih. Mungkin ada solusi. Mungkin ada petani yang aku semangat, semangat aku proses penyemprotan pestisida, tapi kan nggak kuat nih dompetnya. Mungkin ada solusi organiknya apa mungkin bisa dijelaskan. Jadi istilahnya bukan rajin ya Mas, kalau rajin nanti kurang tepat gitu. Oke 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 oke. Jadi kita ada aturannya nyemprot Oke. pestisida itu 6T. 6T apa Tepat itu? waktu, tepat jenis, tepat dosis, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat tadi tepat jenis, tepat Jenis, waktu, sasaran, mutu, mutu, tempat. tepat dosis tadi udah Sudah. tepat jenis, Heeh. tepat sasaran, tepat cara juga, Tepat tepat cara cara. aplikasi. Oke, benar. Jadi kalau wereng Mm-mm. penggunaan pestisida itu jika jumlah orangnya itu sudah mencapai ambang pengendalian. Nah, Oh, gitu. ambang Oke. pengendaliannya itu Mas kalau di bawah umur 40 Hmm. itu ada 1 ekor wereng per tunas per anakan. Oke. Kalau di atas umur 40 itu 10 ekor per rumpun. Monggo, itu sudah segera harus disemprot Harus dengan segera pestisida diantisipasi kimia, ya. insektisida kimia. Nah, kalau belum sebagai antisipasi kita, misalnya nih di rumpun itu nggak sampai 1 ekor per tunas, jadi cuma spot-spot 1-2, monggo kita bisa aplikasi agens pengendali hayati. Jadi, Apa itu? Mbak? agens pengendali hayati itu adalah mikroorganisme yang menyebabkan sakit pada tumbuhan, sakit pada Tanaman serangga, si serangganya. namanya serangga ini, ya. ataupun bisa mengurangi atau menekan pertumbuhan jamur maupun bakteri. Oke. Kalau agens pengendali hayati itu disingkat APH. Hmm. APH itu kalau untuk serangga seperti wereng, walang sangit, itu kita bisa menggunakan jamur Beveria bassiana. Beveria. Oke. Jadi oke. jamur itu yang menyebabkan sakit pada Si serangga, si hamanya orang ini. itu, iya, si hamanya itu. Itu bisa untuk pencegahan kita. Jamuran. Iya. Warnanya dibuat jamuran gitu, Iya, gatal-gatal. betul. Jadi Oke, kalau oke. orang yang sakit, Heeh. nafsu makannya Berkurang, akhirnya nah. juga mati. Oke, Kayak gitu. oke. Itu untuk pencegahannya. Jadi pencegahan itu tidak menggunakan pestisida kimia. Jangan dulu. Iya. Untuk pencegahan kita pakai yang organik dulu ya, Iya, supaya lebih betul. aman. Oke. Tapi diingat ya teman-teman, tadi ada 6T. 6T itu apa aja? Kalau lupa, cari di Google aja nggak apa-apa. Karena saya tahunya cuma 4T, ya kan? Tahu, tempe, telur, sama terong. Lalapan enak banget itu. Oke Mbak Frida, terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Kita sudah bahas yang kerdil tadi, penyebabnya seperti apa, habis itu pencegahannya seperti apa, bahkan kita juga dijelaskan tadi perbedaan antara kerdil yang
jamur sama disebabkan virus seperti apa, pengantisipasi seperti apa. Ya semoga nanti teman-teman di Kota Madiun khususnya petani-petani padi bisa jauh lebih aman, bisa jauh lebih pinter dalam mengendalikan penyakit kerdil, terutama di musim kemarau ini kebanyakan orang ya meledosnya di saat ini Pak ya. Oke. Mungkin Mbak Frida satu saran terakhir buat petani Kota Madiun khususnya teman-teman Cakoji terkait tanaman. Monggo bisa dijelaskan. Tanaman apa aja bebas, mau padi, mau yang tanaman sudah matang jadi sayur. Oke. Jadi kunci pengendalian itu yang pertama pengamatan. Ya. Kita tahu dulu penyebabnya apa, baru kita carikan solusi. Oke. Seperti itu. Untuk itu tadi pesan saya, pestisida kimia bukan untuk pencegahan, tetapi untuk pengendalian supaya tidak merajalela dan tanaman kita selalu aman. Oke, terima kasih banyak Mbak Frida. Tadi mohon maaf nggih Mbak, tadi ada kesalahan teknis sebentar, tapi nggak apa-apa. Semoga ilmunya masih bisa dipakai lama-lamanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Teman-teman, ingat Mbak Frida, dokter tanaman. Nanti kalau ada apa-apa bisa kontak. Kantornya di mana Mbak? di sini. Oh, kantornya di dinas juga. Kantornya di dinas. Jadi Mbak Frida ini selain PUPT, beliau juga bertugas di Manguharjo Mbak ya. Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Jadi bisa kontak-kontak beliau. Oke, terima kasih Cakoji. Dadah.